Selamat pagi Pak Ginting. Selamat pagi Bu Junta. Apa kabar hari ini Pak? Iya, sehat. Pak, seperti janji kita kemarin bahwa hari ini saya akan mengobservasi kelas Bapak. Betul demikian kan Pak? Iya, sudah dipersiapkan semua untuk hal yang perlu ke sini. Pak, kira-kira nanti kita akan melakukan observasinya pada jam keberapa Pak? Nanti les keempat sampai les kelima ya Bu. Ya, les keempat sampai terus Pak, kira-kira yang perlu saya observasi nanti Pak, yang perlu saya amati di dalam kelas, menurut Bapak fokus Bapak itu mana yang harusnya saya observasi Pak? Oh iya Bu, memang di dalam RPP saya Bu sudah kami rancang Bu bahwa memang ini fokusnya untuk bagaimana guru itu merancang pembelajaran yang membuat siswa itu ya aktif semuanya Bu. Jadi nanti Bu coba nanti perhatikan apakah nanti ya siswa itu sudah aktif dan berapa persen kira-kira nanti mereka aktifnya Bu, supaya nanti bisa kita jadi bahan evaluasi ke depannya Bu. Itu aja mungkin yang paling penting dan amati dari nanti ya proses itu sendiri ya Bu. Berarti nanti fokus perilaku yang perlu saya perhatikan di sana adalah mengenai keaktifan siswa ya Pak ya. Oke baik Pak. Terus Pak, kira-kira dalam pembelajaran Bapak nanti apakah Bapak mengimplementasikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan PSE Pak? Di dalam RPP nanti sudah saya buat memang bahwa nanti siswa itu sudah saya siapkan beberapa ya media untuk mereka boleh belajar Bu. Jadi mereka boleh memilih media mana yang mereka nanti kira-kira anggap paling menyenangkan bagi mereka, sehingga sebelum mereka belajar mereka sudah membahas terlebih dahulu materi ini Bu, karena sudah kita siapkan beberapa media, ada PPT Bu, ada videonya, ada juga pembahasan soalnya, bahkan ada aplikasi soal nanti akan kita boleh gunakan di kelas Bu. Oke Pak ya, tapi nanti diferensiasi kontennya yang ada di pembelajaran Bapak ya? Ya proses juga. Prosesnya juga ada ya Pak ya. Terus Pak, nanti di dalam pembelajaran yang akan Bapak bawakan ini kira-kira untuk penilaian, apakah bentuk penilaian yang akan Bapak berikan di dalam pembelajaran? Apakah nanti ada penilaian individual atau mungkin hanya penilaian kelompok? Bagaimana Pak? Ya, nanti Bu di dalam PDM ini Bu, nanti memang penilaiannya ada secara langsung ya Bu, langsung diamati saat dia belajar. Kemudian ada juga nanti dia penilaian kelompok Bu. Nanti mereka di akhir program itu Bu, mereka mengadakan apa? Kompetisi Bu. Aku sudah disiapkan hadiah untuk pemenangnya Bu. Ya, jadi nanti mereka sudah berkompetisi dan setelah itu juga mereka akan mengerjakan secara individu di rumah. Ya, nanti selama 2 jam mereka akan mengerjakan soal dan aplikasi yang sudah disiapkan Bu. Nanti penilaian individual dan penilaian kelompok juga ada di pembelajaran Bapak ya. Langsung pun ada. Mungkin yang terakhir Pak, kira-kira berarti dari kesimpulannya di sini yang merupakan model pembelajaran yang Bapak gunakan nanti Ya, pembelajaran Bapak adalah saya coba menggabungkan 2 model ya Bu. Pertama nanti siswa melakukan apa ya, melakukan ya menemukan ya rumus daripada pasal matematika ya, berarti dia melakukan ya inquiry ya Bu. Baru yang kedua nanti mungkin mereka pakai kompetisi ya, model kompetisi dia. Ada perlombaan di situ antar kelompok. Dua model saya gabungkan bersama-sama di situ. nanti model pembelajarannya inquiry dengan Nanti kompetisi. tim Kompetisi ya Pak ya, ya? tim kompetisi Bu. Tim kompetisi ya Pak ya? Oke, baik Bapak, kira-kira seperti itu dulu proses observasi kita. Nanti saya akan masuk. Baik Pak, kira-kira seperti itulah dulu pertemuan kita untuk di observasi ini. Nanti saya akan masuk ke kelas Bapak di kelas ke-4 dan 5. Semangat mengajar Pak, semoga berhasil. Oke Bu, terima kasih juga sudah mau terlibat dan membantu saya untuk melihat kelemahan saya Bu, untuk memperbaiki ke depannya. Ya, sekali lagi terima kasih juga Bu buat ya kolaborasi kita. Sama-sama. Hari ini untuk pada hari H nanti ya Bu ya. Oke, makasih Bu Junta.
Kasih juga Pak. Siap. Oke, sebelum kita memulai PBM kita, saya ajak dulu kalian untuk membuat kesepakatan kali ini. Kemarin sudah kita apa? Kesepakatan kan? Yang pertama apa kemarin? Tidak boleh terlambat masuk kelas. Yang kedua apa? Oke, terus ini ya. Yang ketiga, ingin bicara apa? kalau mau bicara enggak? Yang keempat, apa lagi? Tidak boleh ke kamar mandi. Yang kelima, kalau ada yang bicara yang lain semuanya dia mendengar ya. Nanti saya bagi 3 segmen. Yang pertama adalah kita belajar, sudah. Saya paparan. Yang kedua nanti kalian yang ya kerja. Yang ketiga lah kita mau ya buatkan game ya, kompetisi ya. Nanti sang juaranya akan meraih emas 1 kilogram. Udah siap kan handphonenya? Udah siap ya handphonenya untuk kelompok ya? Udah ya? Udah bisa dipakai kan? Iya. Baik, kali ini kita akan membahas yang namanya barisan aritmatika. Bahannya ada di mana ya? Di Facebook ada ya? Saya juga ada ya. Facebook ada. Kalau Anda mau nanti lihat di Facebook juga ada ya bahannya. Kemudian juga ada di grup juga ada. Sudah saya bagi ya bahannya ya. Di grup juga ada. Grup kita ini. Iya, saya bagi bahannya. Anda boleh memilih metode yang Anda mau suka, gunakan. Bisa nanti dengan dengan memutar di Facebook saya. Bisa juga melihat di PPT, juga di videonya ya. Saya bagi semuanya, video sudah ada, PPT sudah ada. Bahkan soal juga sudah saya bagi kan. Sudah coba saya dulu cek soal. Kalau satu mana? Kalau satu udah pernah digunakan? Soalnya udah belum? Ini satu. Kelompok 2 udah pernah coba? Sudah? Kelompok 3 sudah pernah? Kelompok 4? Kelompok 5? Udah Pak. Kelompok 6? Nah, yang belum coba nanti pasti akan kalah ya kan? Karena sudah tentang kalian ya. Kita hanya lihat bagaimana ya hebohnya di dalam kompetisi itu. Oke, kita bicara namanya barisan aritmatika, ya kan? Sebagai kata pengantarnya, topik ini banyak ditemukan di kehidupan kita sehari. Contohnya tangga kuburan. Pernah lihat kuburan bertangga-tangga? Pernah lihat? Di mana tinggi tangga itu selalu berbeda kan? Ya kan? Ada yang sama. Oke, kita lihat ya topik kita ini. Ya. Nah, lihat, perhatikan. Ini adalah tujuannya, katanya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi suatu barisan aritmatika dan geometri. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi deret aritmatika. Tapi di kali ini kita hanya bahas tentang barisan aritmatika saja ya. Ini untuk Pak pertemuan di sebenarnya ya. Oke. Alurnya adalah ada kita bahas barisan itu terbagi 2, yaitu aritmatika dan geometri. Kemudian deret itu terbagi 2 juga, aritmatika dan geometri. Oke. Nah, kita masuk ke barisan. Ya, apa itu barisan? Lihat di depan ada saya buatkan beberapa apa tulisan itu? Korek api yang berbaris-baris ya kan? Iya kan? Apa itu barisan? Ada kasih tahu, ada bisa kasih argumennya. Nomor 1 coba. Silakan Gaby. Kamu dari mana Gaby? Gabriel. Izin sosialisasi. Cepat. Untunglah aku masih ada alasannya. Oke, sekarang kelompok 1. Apa itu barisan menurut kalian?
Bisa kelompok 1? Kelompok 2 kalau begitu. Apa itu barisan? Setelah kalian lihat itu contohnya, ada beberapa korek api. Yang pertama ada 2 korek apinya. Terus yang kedua ada 4 korek apinya. Yang ketiga ada 6. Yang keempat ada 8. Itu namanya barisan. Kalau begitu apa itu barisan? Silakan. Barisan adalah suatu benda yang tersusun yang dapat membentuk suatu pola. Iya, ada pola ya. Ada pola di sana. Bukan sembarang iya, bilangan ya. Tapi ada pola. Polanya bermacam-macam. Kalau seperti di sini polanya pola apa ini? Gimana polanya? Ayo. Gimana polanya? Setiap jumlah korek api di depannya itu punya selisih berapa? 2 ya. Tambah-tambah 2 ya kan? Itu dia punya pola tambah-tambah 2. Nah, oke ya. Nah, kalau pola seperti ini biasa kita panggil namanya apa? Apa? Aritmatika ya, kalau begitu ya. Nah, lihat ini ada koin-koin ya, tumpukan koin. Nah, coba lihat polanya. Silakan cek polanya. Bagaimana polanya di sini? Tambah 3 ya, tambah 3 ya. 2 tambah 3 jadi 5. 5 tambah 3 jadi dan seterusnya. Ini namanya apa? Anda temukan polanya. Oke, temukan polanya. Oke, saya buatkan begini. Itu 2 ya. Oke. Kalau begini saya buat, ini nanti polanya gimana ya? Ini kan dia anak kecil kan, anak TK kan. Nah, oke, sampai sejauh ini kalau kita mulai inilah U1-nya, ini U2-nya, ini U3-nya. Bagaimana pola di situ saya buat? Setiap sukunya berkurang 1. Suku pertama berapa situ? 5. Suku 2 4. Suku 3 3. Suku kelima berapa? Harusnya 1 ya. Kalau kebalikan, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Suku pertama di atas ya, suku kedua di bawah, suku ketiga di bawah. Kira-kira suku yang 10 berapa? 10? Suku pertama berapa? 3. Suku kedua 4. Suku 10 berapa dong? 13. Yakin? Yakin enggak? Ayo, yakin tidak? Oh 13. Gimana Gabriel? 12. Ada yang bilang 12, ada yang 13. Kau yakin Gabriel? Itu 12? Silakan gimana argumennya? Bikin, silakan. Gimana argumennya? Oke. Nggak usah, ngomong aja lah. Memakai rumus UN sama dengan 1 ditambah M kurang 1 dikali B. Berarti kalau dia 10 sama dengan 10 sama dengan 3 ditambah 9 kurang 1 dikali 1 sama dengan 3 ditambah 9 sama dengan 12. yes. Nah, iya, berarti bisa lebih 1 kok ya. Oke. Ya. Jadi dia suku ke-10 adalah ternyata 12 dengan rumus UN sama dengan ini ya, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali 3. Apa itu UN? Suku ke N-nya. Apa itu A-nya? Suku pertama.
Apa itu V-nya? Apa? V-nya. Bedanya. Oke. N-nya nomor sukunya. Oke, baik. Ini rumus ya. Oke, rumus sudah ada. Sekarang kita akan masuk ke latihan mungkin kali ya. Ini soal 1 ini untuk kelompok 1 yang kerjakan. Oke. Ada di Facebook saya juga ada. Oke, ambil langsung nomor 1. Ini soal untuk kelompok 1. Oke. Nanti waktu cuma 5 menit untuk paparan ya. Ini untuk nomor 1. Siap sudah? Dapat nomor 1? Baru kelompok 2. Kelompok 2-nya soalnya ini ya. Kelompok 2 ini soalnya. Diketahui suku ke-10 dan suku yang ke-19 adalah min 52 dan min 97. Berapakah nilai dari suku pertamanya? Oke. Nomor 2 siap ya. Hanya waktu 5 menit. Dan kelompok 3. Kelompok 3 ini soalnya. Diketahui suku yang ke-10 dan suku yang ke-16 masing-masing 75 dan 123. Ditanya berapa bedanya? Berapa bedanya ya? Berapa beda di situ? Oke, udah ya. Udah banget ya. Diketahui suku yang ke-10 dan suku yang ke-16-nya adalah 75 dan 123. Ditanya berapa bedanya? Oke, kelompok yang keempat. Soalnya ini kelompok 4. Mana 4 tadi? Mana 4? Oke. Diketahui suku yang ke-8 dan suku yang ke-16 adalah min 19 dan min 4. Berapa nilai suku yang ke-34-nya? Berapa nilai suku yang ke-34-nya? Gitu ya. Sekarang soal yang ke udah tangkap kelompok 4 udah? Oke. Sekarang kelompok 5. Kelompok 5 soalnya saya bacakan. Diketahui suku yang kedua dan ke-18 adalah min 3 dan 61. Min 3 dan 61. Bagaimana kita mencari rumus suku ke N-nya? UN-nya apa rumusnya? Ya, UN ya. UN-nya apa rumus untuk mencarinya? Siap kelompok 5 ya. Kelompok 6 terakhir ya. Kelompok 6 soalnya. Diketahui sebuah barisan aritmatika yaitu 3 minus 1 min 5 min 9 dan seterusnya. Ditanya berapa bedanya? Oke, kelompok yang keempat. Soalnya ini kelompok 4. Mana 4 tadi? Mana 4? Oke. Diketahui suku yang ke-8 dan suku yang ke-16 adalah min 19 dan min 4. Berapa nilai suku yang ke-34-nya? Berapa nilai suku yang ke-34-nya? Gitu ya. Sekarang soal yang ke udah tangkap kelompok 4 udah? Oke. Sekarang kelompok 5. Kelompok 5 soalnya saya bacakan. Diketahui suku yang kedua dan ke-18 adalah min 3 dan 61. Min 3 dan 61. Bagaimana kita mencari rumus suku ke N-nya? UN-nya apa rumusnya? Ya, UN ya. UN-nya apa rumus untuk mencarinya? Siap kelompok 5 ya. Kelompok 6 terakhir ya. Kelompok 6 soalnya. Diketahui sebuah barisan aritmatika yaitu 3 minus 1 min 5 min 9 dan seterusnya. Ditanya bagaimana rumus suku yang ke N-nya? Oke, bagaimana rumus suku yang ke N-nya? Oke, soal sudah di tangan kalian. Kelompok yang sudah siap maju silakan ke depan. Ya kan, silakan memaparkan
ya hasil temuannya. Oke, silakan. Oke, dan kelompok 2 siap? Langsung berusaha dulu nanti ngomongnya ya. Terus dulu nanti lihat ngomongnya. Kelompok 3 sudah siap? Silakan. Oke, mas dulu ya. Action. Dia apa? Dibagi ya? Satu lagi berapa kalau nggak ya? Oke, 2 aja. Oke, 3 kelompok sudah maju, 4 sudah. Berarti tinggal berapa lagi? Tinggal 2 kelompok lagi ya. Oke, siap. Kelompok 1 silakan kalau mau bicara, silakan. Ada depan kamera. Oke, silakan paparkan. Ini suku pertama. Menghadap kamera sih. Nah, iya kan? Yes. A-nya suku pertama, N suku B. Suku yang ditanya, B-nya beda. Ini A-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 8-nya, pokoknya yang 1 sama dengan 17, 3-nya sama dengan 4. Karena kita ini 3 ditambah min 17 kali min 4 sama dengan min 8. Berarti 3 tambah min 8 sama dengan min 65. Gimana? Benar? Benar? Sesuai dengan yang baru mempelajari? Maka UN-nya adalah tadi soal kelompok 1 nih ya. Kelompok 1 tadi yang ditanyakan tadi. Yang tadi ditanyakannya adalah suku ke-18. 18. Nah, oke. Berarti A tambah N kurang 1 kali beda. Ya, oke, sudah benar ya? Kita kasih dulu A plus kepada kelompok. Tetapi ada kekurangan di sini. Apa kurangnya? Nggak dibuat diketahui, ditanya, dan dijawab ya. Nanti untuk kelompok lain semua diperlengkapi ya. Ada diketahui apa, ditanya apa, jawabnya apa. Oke, kelompok siapa sudah? 3 sudah, silakan. Ada pemerah. Oke, ke sana sih. Ke sana ya. Yes, nah. Diketahui suku ke-10 yaitu 16 dan suku ke-16 yaitu 123. Yang ditanya di sini adalah bedanya. Jadi beda sama dengan 16 dikurang 10 per 16 dikurang 10. Hasilnya 123 dikurang 75 per 16 dikurang 10. Hasilnya 48 per 6 yaitu Terima kasih A plus kepada kelompok. Benar ya? Ada diketahuinya, ada ditanyanya, ada jawabannya. Oke, sudah keren ya. Sekarang kelompok 2. Oke, kelompok 2 sekarang. Silakan, ada sana. Sana ya. Tadi diketahuinya U10 sama dengan min 52, U19 sama dengan min 97. Ditanya pertama atau A. Jawab pertama-tama kita mencari bedanya. Mencari beda dari suku yang berjauhan adalah U19 dikurang 10 per 19 per 10. Dikurang 10 sama dengan min 9. U19 itu tadi min 97 dikurang min 52. Kalau negatif dikali negatif kan jadi positif. Min 97 tambah 52 per 9. Jadi hasilnya min 45 per 9. Yang bedanya adalah min 5. Oke, kita plus kepada kelompok 2 ya. Keren ya. Keren ya. Ada diketahuinya, ada ditanya, dan juga sudah benar jawabannya. Oke, silakan Gabriel. Mana kau Gabriel? Mana kelompok? Kelompok berapa kamu? Udah, mana? Sudah siap? Oke, siapa lagi kelompok yang lain? Belum? Budiano? Silakan. Ayo cepat. Oke, kelompok 3 sudah, kelompok 4 belum, 5 dan 6. Ayo, silakan satu orang. Satu orang ada kelompok. Siap, ini kita bermain kompetisi ya kan? Ya, siap, ini kita bermain kompetisi. Kita harus temukan sang juaranya, meraih emasnya ya kan? Meraih ya hadiahnya. Anda temukan polanya.
Oke, temukan polanya. Oke, saya buatkan begini. Itu 2 ya? Oke. Oke, 1. Kalau begini saya buat, ini nanti polanya gimana ya? Ini kan dia anak kecil kan, anak TK kan. Nah, oke, sampai sejauh ini kalau kita buat inilah U1-nya, ini U2-nya, ini U3-nya. Bagaimana pola di situ saya buat? Setiap sukunya berkurang 1. Suku pertama berapa situ? 5. Suku 2? 4. Suku 3? 3. Suku kelima berapa? Harusnya 1 ya. 1 ya. Kalau kebalikan, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Suku pertama di atas ya, suku kedua di bawah, suku ketiga di bawah. Kira-kira suku yang ke-10 berapa? 10? Suku pertama berapa? 3. Suku kedua 4. Suku 10 berapa dong? 13. Yakin? Yakin enggak? Ayo, yakin tidak? Oh, 13. Gimana Gabriel? 12. Ada yang bilang 12, ada yang 13. Kau yakin Gabriel? Itu 12? Silakan gimana argumennya? Bikin, silakan. Gimana argumennya? Oke. Nggak usah, ngomong aja lah. Memakai dengan rumus UN sama dengan 1 ditambah M kurang 1 dikali B. Berarti kalau dia 10 sama dengan 10 sama dengan 3 ditambah 9 per 1 dikali 1 sama dengan 3 ditambah 9 sama dengan 12. yes. Nah, iya, berarti kurang lebih 1 kok ya. Oke. Ya. Jadi dia suku ke-10 adalah ternyata 12 dengan rumus UN sama dengan ini ya, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Apa itu UN? Suku ke N-nya. Apa itu A-nya? Apa itu B-nya? Apa? B-nya. Bedanya. Oke. N-nya nomor sukunya. Oke, baik. Ini rumus ya. Oke, rumus sudah ada. Sekarang kita akan masuk ke latihan mungkin kali ya. Ini soal 1 ini untuk kelompok 1 yang kerjakan. Oke. Ada di Facebook saya juga ada. Oke, ambil langsung nomor 1. Ini soal untuk kelompok 1. Oke. Nanti waktu cuma 5 menit untuk paparan ya. Ini untuk nomor 1. Siap sudah? Dapat nomor 1? Baru kelompok 2. Kelompok 2-nya soalnya ini ya. Kelompok 2 ini soalnya. Diketahui suku ke-10 dan suku yang ke-19 adalah min 52 dan min 97. Berapakah nilai dari suku pertamanya? Oke. Nomor 2 siap ya. Hanya waktu 5 menit. Dan kelompok 3. Kelompok 3 ini soalnya. Diketahui suku yang ke-10 dan suku yang ke-16 masing-masing 75 dan 123. Ditanya berapa bedanya? Berapa bedanya ya? Berapa beda di situ? Oke, udah ya. Udah banget ya. Diketahui suku yang ke-10 dan suku yang ke-16-nya adalah 75 dan 123. Ditanya berapa bedanya? Oke, kelompok yang keempat. Soalnya ini kelompok 4. Mana 4? Tadi mana 4? Oke. Diketahui suku yang ke
8 dan suku yang ke-16 adalah min 19 dan min 4. Berapa nilai suku yang ke-34-nya? Berapa nilai suku yang ke-34-nya? Gitu ya. Sekarang soal yang ke udah tangkap kelompok 4 udah? Sekarang kelompok 5. Kelompok 5 soalnya saya bacakan. Diketahui suku yang kedua dan ke-18 adalah min 3 dan Tapi orang itu nggak estafet. juga belajar ya? Iya. Di mana-mana kalau ada curang pasti yang lain merasakan dampaknya. Maka jangan pernah mulai biarlah kelompok 1 itu ya main curang, maka ini kalau memang dari curangnya tanpa restu dari teman-temannya, menangnya. Selamat pagi Pak Ginting. Selamat pagi Bu Junta. Kabar hari ini Pak? Ya baik. Kemarin dari mana? Baik juga Pak. Baik Pak. Kemarin kan saya sudah melakukan observasi ini di kelas Bapak. Nah, sekarang kita bertemu kembali. Bapak tahu kan tujuan kita hari ini? Ya. Kira-kira seperti itulah yang akan kita bicarakan. Nah, kemarin bagaimana kira-kira menurut Bapak pembelajaran yang sudah Bapak bawa ini? Kemarin sesuai dengan yang saya sih sudah semuanya siswa sudah cukup aktif karena kemarin kan kita mengatakan bahwa fokusnya bagaimana untuk siswa aktif dalam kelas gitu ya. Jadi kemarin ya saya lihat semuanya mereka sudah antusias untuk bahkan berlomba-lomba ke depannya karena memang kan harus menggunakan via beberapa model pembelajaran, maksudnya via kompetisi ya kan. Jadi kemarin sudah saya lihat ya termasuk ya tercapai lah tujuan itu ya. Walaupun misalnya beberapa mungkin terdapat juga kelemahan di sana. Baik Pak, sesuai dengan fokus perilaku yang kemarin sudah kita bicarakan bersama, kita sudah observasi bahwa memang fokus perilaku yang mau Bapak, yang saya amati di sana adalah mengenai keaktifan siswa. Kira-kira itu Bapak ya. Oke, kemudian Bapak katakan tadi bahwa ada beberapa kelemahan. Menurut Bapak, kelemahan itu kira-kira kelemahan itu dari Bapak sendiri atau dari siswa itu sendiri Pak? Yang pertama kemarin memang di awal-awal itu
waktu membentuk kelompok itu agak sedikit lama. Padahal kita tahu sama siswa waktu yang sudah kita bentuk sebelumnya, tapi memang ya namanya siswa ya Bu ya, ya kita kadang-kadang apa yang kita lakukan nggak sesuai dengan kenyataan gitu kan. Kemarin berpikirnya mengambil siap membentuk kelompok, padahal faktanya kan ada beberapa menit pertama kelompok itu yang pertama yang kedua memang karena semangatnya mereka Bu, sehingga mereka ada juga karena mereka kemarin itu pengen membantu temannya di depan. Nah itu kan dia kompetisi kan, dia nggak boleh dia dibantu oleh teman yang lain. Tapi mereka ini juara, sebenarnya mereka mau maju ke depan, ini membantu temannya. Nah kan mereka pengen juara gitu kan. Kadang-kadang siswa ini memang secara etika kita agak sulit untuk dia mengontrolnya. Mereka pengen juara, tapi teman mereka mungkin masih punya kemampuan yang terbatas, sedangkan mereka ini coba membantu. Padahal itu udah buat peraturannya tidak boleh membantu, tapi namanya juga siswa ya, kepengennya tadi juara tadi membuat dia akhirnya dia melanggar aturan itu mungkin membuat agak sedikit terlihat kacau dia situasi itu. Tapi memang ya namanya juga game ya, kalau kita melihat di lapangan pun kalau game itu memang meriahnya, memang itunya juga seninya. Saat dia mungkin ada ya lihatnya atau bukan dari dari temannya gitu kan, itu memang seni dalam sebuah ya kompetisi Bu, itu mungkin aku lihat. Jadi dari manajemen, iya manajemen pengontrolan daripada kelompok diskusi ya Pak ya, sehingga tidak benar-benar semua saling ingin beradu ke depan untuk memecahkan masalah, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Nah kira-kira untuk mengatasi hal yang seperti itu, bagaimana rencana Bapak ke depannya supaya hal yang seperti itu bisa teratasi? Ya tadi memang setelah selesai PPN memang saya akan buat juga ya namanya seleksi ya, ada anak-anak ada juara satu, tapi memang anggota lain tidak memberikan jempol kepada kalian karena ada kecurangan di situ. Makanya saya bilang kepada mereka untuk pertemuan selanjutnya ini perlu diperhatikan karena apa punya juara, tapi tim yang lain tidak mengakui itu karena ada kecurangan di situ, walaupun semuanya punya kecurangan masing-masing. Tetapi ya kedepannya secara sebagai guru sebagai kepada anak itu supaya mereka lebih memegang etika di situ. Jadi nanti saya akan coba lagi ke depannya ya untuk memastikan bahwa yang namanya pertandingan tidak hanya juara yang kita kejar, juga hanya etika, jangan tata krama gitu ya, sehingga ketika kita juara orang lain pun ya memberi hormat kepada kita, bukan juara tapi teman kita tidak menghargai itu karena kita buat kecurangan gitu. Mungkin yang di saat itu, tapi untuk kedepannya nanti mungkin ya pastinya ya sebagai guru kita tetap setiap kali kita masuk akan masukkan muatan itu bahwa bukan juara yang paling penting dalam suatu yang namanya kompetisi, tapi ya kejujuran itu ya kan yang paling diutamakan. Bahkan mungkin ya bagaimana kita mengambil rasa hormat dari orang lain ya sehingga mereka bisa jempol kepada kita. Itu yang mungkin kedepannya akan saya coba lakukan. Nanti dengan refleksi akan mungkin Pak dengan mengingatkan kesepakatan kelas mungkin atau kesepakatan diskusi mungkin itu hal yang bisa juga mungkin Bapak masukkan, bagaimana kira-kira Pak? Iya, memang pasti kalau kita masuk kan kita pasti ada kesempatan untuk kita buat ya. Artinya sisi itu memang harus sepakat. Tapi memang itu kan situasi game gitu ya. Bukan lagi situasi normal gitu kan. Ya kan. Ini kalau dia situasi normal mungkin dia sudah ada temannya karena gini ya kan. Pokoknya kalau mau ngomong tangan dulu gitu kan. Tapi itu udah game, lomba-lomba. Maka saya ingin juara sih sebenarnya, makanya akhirnya begitu. Tapi memang tetapnya kedepannya tidak boleh lagi sepakatan lagi itu sebelum itu akan dilakukan lagi pada pertemuan yang itu mungkin yang akan kita buat ke depan. Tapi dengan kesepakatan untuk bermain game dalam pelajaran yang interaktif ya Pak harus lebih ditekankan lagi mungkin seperti itu Pak. Oke Pak, kira-kira siapa sajakah yang nanti akan Bapak libatkan untuk rencana Bapak selanjutnya mengenai pembelajaran Bapak?
Ya, ini memang ya, karena membuat game itu membuat jadi kita kan pasti selalu kenapa kita menggunakan game itu tekniknya kembali ke basic karena memang untuk banyak tim yang bergerak. Contoh membuat aplikasi itu tidak mudah. Maka seharusnya memang itu ada tim matematika itu menyiapkan ya beberapa aplikasi untuk permainan di kelas. Ya nanti mungkin saya akan coba ya mungkin ya tim matematika di sekolah kita akan terlibat itu untuk mempersiapkan aplikasinya untuk membuat game yang menarik gitu ya, karena pasti tidak gampang untuk dikerjakan. Yang kedua juga kepala sekolah, karena game ini pun kadang-kadang bisa membutuhkan teknologi, bahkan mungkin juga internet. Untung saja mungkin besok kemarin dipasangnya internet ke kelas ya, yang siswa nanti juga nggak lagi menggunakan paket mereka. Kemarin kan ya juga mungkin ada misalnya paket nggak ada gitu kan, itu menggunakan aplikasi. Kita bersyukur ya kemarin saya kalau memasang ke kelas itu ada internet siap dipakai untuk menggunakan gitu. Kolaborasi yang baik antara saya, tim matematika dan kepala sekolah. Bagus lagi siswa. Saya juga sudah mencoba untuk merangkul siswa untuk membuat aplikasi karena memang sekolah itu terlibat ya membuat aplikasi itu karena memang kita butuh waktu banyak juga sih ya, itu mungkin akan coba ya saya gandeng dalam tim. Ini aja dipotokan ya baru besok pembelajaran ini nanti lebih lagi baik kecuali kalau kau tadi bapak akan melibatkan guru matematika untuk menciptakan game tadi ya Pak ya, untuk melibatkan sekolah bahkan melibatkan siswa untuk menemukan game interaktif matematika. Biasa sekali Pak. Oke, kira-kira kalau misalnya Pak rencana Bapak itu nanti sekolah Bapak kira-kira menurut Bapak ini berapa persenkah kira-kira ketercapaiannya kalau itu semua sudah Bapak jalankan? Harapannya sih kalau semuanya lancar ya pasti ya karena kan pasti tercapai ya, karena aku sendiri pun yang kerja itu pasti selesainya, tapi kan kita butuh tim ya, artinya kan kalau mereka mungkin nggak terlalu mendukung ya saya harus kerja keras gitu kan. Artinya adalah saya yakin kalau semua ini akan berjalan dengan baik, tim matematika juga solid, siswa juga mau mendukung, kepala sekolah pasti udah memasang dari kelas. Saya pikir ini bisa ya proteksi lah ke depannya. Biasa 100% ya Pak ya, harus yakin ya Pak ya dengan dukungan semua pihak berarti pembelajaran itu harus tercapai 100%. Karena memang hampir semua kita menggunakan internet, menggunakan gadget mereka. Karena zaman sekarang nggak bisa kita nggak menggunakan gadget. Karena memang mereka sudah seperti itu. Tapi kadang-kadang sekolah kan ada apa? Nggak ada jaringan Pak, nggak ada paket kan gitu kan. Kita bersyukur udah ada kalau sekolah yang baik untuk membuat ya sampai ke kelas masing-masing ada kita punya internet. Kita lihat ya. Baik Pak, selamat ya Pak. Semoga kedepannya apa yang sudah Bapak rencanakan akan dapat Bapak kerjakan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan yang Bapak lakukan. Oke Pak, kira-kira seperti itulah menjadi pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Sama-sama Mbak Junta juga atas kerjasama kita ya. Semoga berhasil, mau Pak. jadi usaha yang baik ya, memantau